Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul pengembangan ekowisata. Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu kelompok 14 yang beranggotakan 1. Ada Carla Monica dengan NIM 21812149004 dan saya sendiri Jumadil dengan NIM 21812144077 dan yang ketiga ada Irsyad Ibrahim Ryan dengan NIM 21812144077. Selanjutnya akan disampaikan penyampaian materi. Kepada teman saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan bahas tentang pengertian ekowisata. Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah ekotourism, yaitu ekoturisme. Terjemahan yang seharusnya dari ekoturism adalah wisata ekologis. Yayasan Alam Mitra Indonesia tahun 1995 membuat terjemahan ekoturism dengan ekoturisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah ekowisata yang banyak dipergunakan oleh para rimbawan. Hal ini diambil misalnya dalam salah satu seminar dalam reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada oleh Van Deli tahun 1998. Kemudian, Nasikun tahun 1999 mempergunakan istilah ekowisata untuk menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade 80-an. Pengertian tentang ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap pelestarian area yang masih alami atau natural arena, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas tentang pengertian ekowisata menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut The Ecotourism Society tahun 1990, ekowisata adalah bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pengertian yang kedua menurut Blake tahun 1999, ekowisata adalah perjalanan pariwisata yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan pendidikan serta interpretasi terhadap lingkungan yang masih alami, sehingga hal tersebut dapat menjadikan kelestarian yang ekologis. Pendapat yang terakhir menurut Komariah menurut tahun 2009, pengertian ekowisata adalah pariwisata yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menikmati berbagai jenis keanekaragaman hayati tanpa merusaknya. Wisata ini identik dengan berbagai aktivitas pendidikan seperti penelitian dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pendekatan pengelolaan ekowisata. Pendekatan yang harus dilaksanakan pertama adalah tetap menjaga area tersebut tetap lestari sebagai area alam. Pendekatan yang kedua adalah bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini sebagai halnya tujuan dari konservasi UNEP tahun 1980 sebagai berikut. Yang pertama, menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan. Yang kedua, melindungi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. Di dalam pemanfaatan areal alam untuk ekowisata, mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dan menitik beratkan pelestarian dibanding pemanfaatannya. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan pada keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada konsep pengembangan ekowisata. Untuk mengembangkan ekowisata dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya. Ada dua aspek yang perlu dipikirkan. Yang pertama aspek destinasi dan kedua adalah aspek market. Untuk pengembangan ekowisata dilaksanakan konsep product driven. Meskipun aspek market perlu dipertimbangkan, namun macam, sifat, dan perilaku objek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian alam dan keberadaannya. Dan materi selanjutnya ada jenis-jenis ekowisata. Jenis-jenis ekowisata dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada wisata alam. Jenis ekowisata yang satu ini memanfaatkan sumber daya alam dan sebagai objeknya, di mana objek tersebut bisa menyuguhkan panorama keindahan alam yang bisa memberikan rasa nyaman dan bisa menghilangkan stres. Contohnya seperti berwisata ke danau, sungai, hutan, hiking, gunung, dan air terjun. Kedua ada wisata maritim atau bahari.
Wisata maritim adalah kegiatan wisata yang selalu dikaitkan dengan air, dan dalam ekowisata maritim ini sekaligus bertujuan untuk memberikan edukasi tentang ekosistem air. Contohnya adalah Kepulauan Seribu di Jakarta dan Danau Toba di Sumatera Utara. Ketiga, ada wisata edukasi. Sesuai dengan namanya, wisata edukasi bertujuan untuk mendidik. Peserta wisata biasanya akan mempelajari dan mendapatkan ilmu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai objek wisata. Contohnya study tour siswa atau studi banding yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Dan keempat atau terakhir, ada wisata budaya. Wisata budaya juga termasuk dalam bagian ekowisata. Wisata budaya bertujuan untuk mempelajari situs-situs budaya yang ada di lokasi wisata sekaligus memberikan pengajaran atau pembekalan kepada masyarakat lokal untuk pengembangan diri dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya ada prinsip ekowisata. Dalam prinsip ekowisata meliputi 1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. 2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam. 3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. 4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. 5. Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam. 6. Menjaga keharmonisan dengan alam. 7. Daya dukung lingkungan. Dan ke-8 atau terakhir, peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kritikan terhadap konsep ekowisata. Yang pertama yaitu dampak negatif dari pariwisata terhadap kerusakan lingkungan. Meski konsep ekoturism mengedepankan isu konservasi di dalamnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap hal tersebut masih saja ditemui di lapangan. Hal ini selain disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sekitar, dan turis tentang konsep ekowisata. Yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam ekowisata. Dalam pengembangan wilayah ekowisata, seringkali melupakan partisipasi masyarakat sebagai stakeholder penting dalam pengembangan wilayah atau kawasan wisata. Yang ketiga, yaitu pengelolaan yang salah. Persepsi dan pengelolaan yang salah dari konsep ekowisata seringkali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini selain disebabkan karena pemahaman yang rendah dari konsep ekowisata, juga disebabkan karena lemahnya peran dan pengawasan pemerintah untuk mengembangkan wilayah wisata secara baik. Selanjutnya, dampak positif ekowisata. Yang pertama, menciptakan kesempatan berusaha. Yang kedua, menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Yang kelima, meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto atau GDB. Yang keenam, mendorong peningkatan investasi dari sektor industri, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya. Yang ketujuh, memperkuat neraca pembayaran. Selanjutnya, dampak negatif ekowisata. Yang pertama, sumber-sumber hayati menjadi rusak yang menyebabkan Indonesia akan kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang. Yang kedua, pembuangan sampah sembarangan yang selain menyebabkan bau tidak sedap juga dapat membuat tanaman di sekitarnya mati. Yang ketiga, sering terjadi komersialisasi seni budaya. Yang keempat, terjadi demonstration effect. Kepribadian anak-anak muda rusak. Cara berpakaian anak-anak sudah mendunia berkaos oblong dan bercelana kedodoran. Selanjutnya, pengaruh terhadap ekonomi. Menurut Sudarmayanti, tahun 2005, kegiatan ekowisata yang banyak menarik minat wisatawan telah memberikan sumbangan devisa untuk negara dan juga telah membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat tidak saja mendapatkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, tetapi juga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang menunjang kegiatan pariwisata.
Taraf hidup dikutip dari data BPS tahun 2005 yang merupakan variabel kemiskinan. Taraf hidup sendiri merupakan tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengaruh terhadap sosial budaya. Ekowisata sebagai industri pariwisata merupakan bagian dari kultural industri yang melibatkan seluruh masyarakat. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang terlibat, namun pengaruh sosial lebih luas seperti terjadinya ketimpangan atau kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pengaruh pariwisata terhadap masyarakat termasuk terjadinya perubahan proses sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat kerjasama dan persaingan antara pelaku pariwisata. Proses sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok berdasarkan potensi atau kekuatan masing-masing. Pengaruh terhadap ekologi. Pengembangan ekowisata harus benar-benar dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengelolaan yang cermat. Tidak terjebak atau tergiur pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus berpedoman pada pengembangan berkelanjutan. Artinya, generasi kini dapat memetik manfaatnya, namun tanpa melupakan bahwa generasi berikutnya pun memiliki hak mendapat manfaat sumber daya alam yang sama. Kebijakan dalam ekowisata yang dilandasi oleh dimensi ekologi yaitu yang pertama, penentuan dan konsistensi pada daya dukung lingkungan. Yang kedua, pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku hemat energi. Yang ketiga, prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan. Yang keempat, peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi. Baik, sekian dari presentasi kami, kelompok 14. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih juga atas perhatian dari ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.